Halo sahabat YouTube semua, jumpa lagi di Adul Channel. Seperti biasanya, kita kali ini ingin melakukan pemijatan. Pemijatan ini secara tradisional. Pemijatan ini hanya untuk berbagi ilmu tentang pijat, tata cara tentang pijat. Buat kalian semua yang baru gabung, jangan lupa di subscribe dan di like. Dan jika kalian ingin subscribe juga punyanya punya Eeng Vlog, subscribe di bawah ini atau di kolom deskripsi boleh juga. Buat kalian semua yang masih bertahan di Adul Channel, terima kasih banyak. Jangan lupa di share ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, untuk part 2 ini kita kelanjutannya kita pemijatan di bagian tangan ya guys. Bagian tangan sebelah kiri dulu. Pemijatan di bagian tangan kita fungsinya atau gunanya hanya untuk melancarkan peredaran darah, mengatasi tangan kaku, tangan kram, tangan biasanya kesemutan atau pegel karena aktivitas atau terlalu banyak memegang atau mengangkat beban yang terlalu berat. Pemijatan ini kita secara tradisional, secara berlahan, biar peredaran darah jadi lancar, urat-urat di tangan tidak kaku, urat sarafnya jadi normal kembali, netral kembali. Pijatlah secara berlahan biar mendapatkan hasil. Kalau saya pemijatannya seperti ini guys. Pemijatannya dari ujung tangan, telapak tangan, jari-jari tangan. Biasanya pemijatan ini seperti refleksi. Kalau tradisional ya begini. Kadang-kadang setiap orang pemijatannya beda-beda. Untuk pemijatan di tangan kayak keseleo juga beda guys. Khusus pemijatannya dan juga minyak-minyaknya lain-lain. Kalau saya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien atau keluhan pasien. Pemijatan ini ringan untuk melancarkan peredaran darah di bagian tangan, mengatasi tangan kaku, pegel yang terutama karena kecapean atau kelelahan.
Nah, untuk bagian tangan kanan juga sama guys. Pemijatannya secara tradisional, secara ringan, santai. Pemijatannya berguna hanya untuk melancarkan peredaran darah, mengatasi tangan kram, tangan kesemutan, tangan kaku, pegel karena aktivitas. Pijatlah secara teratur, secara berlahan, secara berulang biar mendapatkan hasil. Bisa kalian lakukan secara 5 menit atau 10 menit. Lakukan secara berlahan, secara berulang. Jika merasa sudah tangan terasa nyaman, kalian bisa pindah ke tempat lain. Pijat dari telapak tangan sampai ke otot tangan, bisa di jari-jari tangan dan juga di sekitar urat-urat yang terasa tegang. Jadi pijatlah sesuai kebutuhan dan keluhan pasien.
Nah, bagian perut saya pemijatan secara biasa saja, tidak terlalu power karena pasien tidak terlalu punya keluhan di bagian perut. Kita cuma membetulkan tata letak perut kita yang kadang-kadang kalau beraktivitas itu biasanya dia seperti tata letaknya kurang tepat gitu. Jadi kita pemijatannya biasa, ringan, tidak seperti orang yang punya keluhan di dalam perut. Pijatlah perut sesuai keadaan, kondisi, dan kebutuhan masing-masing. Pijat perut secara berlahan, tidak usah terlalu keras karena perut sangat sensitif. Pijat dari bawah ke atas seperti ini guys, dari samping kumpulkan ke tengah, atau dari atas kita turun ke bawah. Tapi yang jelas biasanya orang tukang pijat perut itu dari bawah tekan lalu ke atas, tekan di bawah pusar, kita tekan, kita geserkan sedikit ke atas biar kata orang tidak usus turun atau perut kita menjadi netral, tidak tegang dalam perut. Perut terasa nyaman, angin-angin dalam perut juga bisa keluar. Pijatlah secara berlahan, secara berulang, sesuai kondisi dalam perut. Tidak usah terlalu tergesa-gesa kalau dalam pemijatan perut. Jika kalian ingin melakukan pemijatan perut, haruslah berhati-hati. Dan jika ingin pijat perut, carilah tukang pijat perut yang sesuai, atau orang yang memang ahli, yang berpengalaman dalam masalah perut. Di daerah-daerah banyak sekali tukang pijat perut, dukun-dukun juga bisa pijat perut, ibu-ibu, nenek-nenek itu pintar-pintar pijat perut. Pijatlah perut sesuai kebutuhan masing-masing. Oke. Lurus lurus apa Pak? Ya Allah, nggak kuna. Nah, angkat tuh yang ini, nikmati dia. Terakhir saya ingin melakukan kretek guys. Nah, relax. Kretek ini ringan saja, tidak terlalu keras karena badan pasien juga tidak terlalu besar. Ringan saja biar tinggal nyaman, tidak kaku.
Kalau ingin mendapat hasil, bikin dia rileks dulu. Nah, kalau udah bunyi sudah cukup, tidak usah terlalu dipaksa. Jangan ditiru ya guys, kalau tidak bisa praktek abal biasanya untuk orang yang ahli-ahli aja. Saya juga masih pelatihan. Buat kalian semua, jika ingin belajar pijat yang terlalu merah. harus berhati-hati sesuai kondisi, sesuai jalur, sesuai arah, sesuai panduan, sesuai pelatihan. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih banyak sudah menyaksikan video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan di like. Dan di subscribe juga punya vlog yang banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.